Oke teman-teman pendidik, ada kabar penting nih. Ada peraturan baru yang bakal mengubah cara kinerja kita dinilai. Yuk dalam beberapa menit ke depan, kita bedah tuntas apa aja sih yang perlu kita tahu. Jadi, kenapa ini penting? Karena memahami sistem baru ini bukan cuma soal administrasi loh, tapi ini tentang masa depan karir Anda. Gimana cara merencanakannya dengan lebih baik? Oke, siap? Mari kita mulai. Kita akan jalan bareng ngelewatin 5 bagian utama. Pertama, kita cari tahu dulu kenapa sih aturannya ganti, terus siapa aja yang kena dampak, apa filosofi barunya yang paling penting, gimana siklus kerja tahunannya, dan terakhir yang paling ditunggu-tunggu, apa hasilnya buat karir kita. Lengkap kan? Oke, pertanyaan pertama. Kenapa sih harus ada aturan baru? Ini bukan sekedar ganti formulir atau nambahin kerjaan administrasi ya. Ini jauh lebih besar dari itu. Ini soal menyambungkan kerja keras kita sehari-hari dengan sebuah tujuan besar, sebuah visi pendidikan nasional. Nah, ini dia intinya. Tujuan utamanya adalah biar kinerja kita semua, para pendidik, itu nyambung sama yang namanya transformasi pembelajaran nasional. Jadi, apa yang Anda kerjakan di kelas, di sekolah, itu langsung berkontribusi buat meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Oke, visinya besar. Terus siapa aja nih yang diajak buat mewujudkan visi ini? Peraturan baru ini nggak cuma buat guru aja, tapi mencakup seluruh ekosistem pendidikan. Semuanya jadi satu sistem yang saling terhubung. Coba deh lihat piramida ini. Ini gambaran yang jelas banget. Dari kepala daerah di paling atas sampai kita para guru di lapangan, semuanya punya alur tanggung jawab yang jelas dan saling terkait. Tujuannya satu, mencapai target pendidikan yang sama. Jadi, siapa aja sih yang termasuk pengguna dalam sistem ini? Nah, coba cek apakah profesi Anda ada di daftar ini? Ada guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, pamong belajar, penilik, sampai kepala satuan pendidikan non-formal. Kalau iya, berarti aturan ini berlaku buat Anda. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling krusial. Ini bukan soal teknis, tapi soal mindset. Ada perubahan filosofi yang mendasar banget, yaitu dari yang tadinya cuma sekedar menilai, sekarang jadi mengembangkan. Coba kita resapi kutipan ini. Pengelolaan kinerja adalah upaya belajar berkelanjutan. Ini dia kuncinya. Jadi ini bukan lagi tentang rapor di akhir tahun ya, tapi ini adalah sebuah proses, sebuah perjalanan belajar dan pengembangan diri yang gak ada putusnya. Terus, apa aja prinsip utamanya? Pertama, fokusnya sekarang ke gimana caranya saya bisa memenuhi ekspektasi, bukan cuma nunggu dinilai di akhir. Kedua, nah ini penting, harus ada dialog yang intens sama atasan dan teman sejawat, jadi banyak ngobrol, banyak diskusi. Ketiga, pengembangan diri kita harus sejalan sama kesuksesan sekolah. Dan terakhir, yang dinilai itu kualitas kerja, bukan cuma centang-centang tugas selesai. Oke, filosofinya udah dapat. Sekarang gimana cara terapinya sehari-hari? Nah, kita masuk ke bagian yang paling praktis, siklus kinerja tahunan Anda. Kita akan lihat langkah-langkahnya satu persatu. Jadi, dalam 1 tahun, ada 5 tahapan utama yang akan kita lalui. Dimulai dari pra-perencanaan, lanjut ke perencanaan, terus pelaksanaan dan pemantauan, lalu ada penilaian, dan ditutup dengan tindak lanjut. Kelihatannya banyak, tapi sebenarnya alurnya jelas kok. Yuk kita bedah. Tahap pertama, pra-perencanaan. Anggap aja ini kayak bersih-bersih rumah sebelum tahun baru. Di akhir tahun, paling lambat 31 Desember, Anda wajib ngecek dan update semua data, baik data organisasi maupun data pribadi. Biar apa? Biar pas mulai tahun kinerja yang baru, semuanya udah siap dan akurat. Oke, data udah beres. Masuk tahap kedua, perencanaan. Nah, disinilah momen pentingnya dialog sama atasan. Anda duduk bareng, diskusi, buat nyusun yang namanya sasaran kinerja pegawai atau SKP. Tujuannya biar dari awal udah clear, udah sepakat, apa sih ekspektasinya buat Anda setahun ke depan? Dan ini dia tanggal keramatnya, 31 Januari. Ingat baik-baik ya, ini batas waktu terakhir buat finalisasi dan setor SKP. Jangan sampai kelewat. Setelah SKP disetujui, kita masuk ke fase terpanjang, pelaksanaan dan pemantauan. Ini berlangsung sepanjang tahun. Tugas Anda adalah bekerja sesuai rencana sambil mendokumentasikannya. Sementara itu, atasan akan terus kasih feedback, kasih pembinaan, jadi ini proses yang berjalan terus, bukan cuma nunggu di akhir. Nah, setelah setahun berjalan, barulah kita masuk ke tahap penilaian. Di sini kinerja Anda dievaluasi secara formal. Apa yang dinilai? Kinerja Anda akan dibandingkan dengan rencana di SKP tadi. Hasilnya berupa rating yang mencakup hasil kerja dan juga perilaku kerja.
Hasil penilaiannya nanti akan dikategorikan dalam 5 predikat ini. Ada sangat kurang, kurang, cukup, atau butuh perbaikan, baik, dan sangat baik. Penting buat dicatat ya, setiap predikat ini punya kriteria yang jelas banget di dalam aturannya, jadi bukan penilaian asal-asalan. Dan terakhir, tahap kelima, tindak lanjut. Ini penting banget, hasil evaluasi Anda itu nggak cuma jadi arsip, tapi justru jadi modal buat bikin rencana aksi di tahun berikutnya. Apa yang perlu diperbaiki? Apa target selanjutnya? Semuanya dibahas di sini. Oke, siklusnya udah kita lalui dari awal sampai akhir. Pertanyaan besarnya, terus apa untungnya buat saya? Nah, sekarang kita lihat gimana semua proses ini nyambung langsung ke karir dan pengembangan profesional Anda. Jadi, kinerja yang bagus itu bukan cuma dapat pujian loh, imbalannya nyata. Anda bisa dapat prioritas buat ikut program-program pemerintah, bisa dapat pengakuan formal atau bentuk dukungan karir lainnya. Dan yang paling penting buat ASN, kinerja ini bisa dikonversi jadi angka kredit. Nah, ini kan tiket buat kenaikan pangkat Anda. Nah, setelah kita bedah semua, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat direnungkan. Bukan lagi apa yang harus saya kerjakan, tapi coba ubah jadi gimana caranya saya pakai sistem ini buat bertumbuh. Jangan lihat ini sebagai beban administrasi baru, tapi lihatlah ini sebagai sebuah peta, sebuah roadmap yang bisa memandu pengembangan profesional Anda ke depannya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyimak.